Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku yang Bapak banggakan dan Bapak sayangi. Alhamdulillah pada kesempatan ini kita bertemu dalam mata pelajaran Bahasa Indonesia dari Bapak sebagai guru Bahasa Indonesia yang ditugaskan oleh pihak sekolah untuk mengajar di kelas 11. Alhamdulillah pada kesempatan pertama ini Bapak akan memperkenalkan diri dulu ya. Nama Bapak adalah guru. Maaf, nama Bapak Agus Yusuf, Magister Pendidikan, NIP 1968 0201 1993 01 102. Jabatan Guru Madya pada SMA Negeri 10 Garut, alamat Perum Rabani Regensi, Blok B10, RT 01 RW 16, Desa Godog, Kecamatan Karangpawitan, Kabupaten Garut, kode posnya 44182, nomor telepon 081320 088975. Anak-anakku yang Bapak cintai, bahwa bahasa Indonesia itu merupakan mata pelajaran wajib yang harus kalian ikuti. Dan pada kesempatan ini dengan bahagia sekali kita bertemu lagi dalam materi pembelajaran bahasa Indonesia. Mari kita belajar bahasa Indonesia dengan Bapak sebagai narasumber untuk di kelas 11. Anak-anakku, pada kesempatan ini ada beberapa materi yang kami sampaikan, ya, yaitu diantaranya tentang prosedur TEK atau TEK prosedur atau menyusun prosedur gitu di KD1. Ada beberapa kegiatan yang harus kita pahami agar kita menguasai apa yang disebut dengan prosedur itu. Marilah anak-anakku kita mulai dengan pengertian, struktur, dan contoh teks prosedur ya. Teks prosedur itu adalah teks yang dalamnya berisikan tujuan dan langkah-langkah melakukan suatu kegiatan. Artinya adalah langkah-langkah untuk mencapai tujuan agar tujuan kita dapat terlaksana dengan baik. Teks prosedur biasanya digunakan atau prosedur digunakan apabila kita akan melakukan suatu kegiatan yang memerlukan cara, tahap, atau langkah-langkah. Tadi Bapak sampaikan bahwa teks prosedur itu adalah teks yang di dalamnya berisikan langkah-langkah untuk melakukan kegiatan. Nah, selanjutnya bahwa contoh teks prosedur yang memerlukan langkah-langkah melakukan kegiatan diantaranya adalah ada teks prosedur misalnya cara menata rambut pendek, atau kalau penggunaan alat, cara, atau kiat ya, misalnya membuat jus ya, atau juga banyak eh, teks prosedur yang dapat kalian cari baik di media massa atau di buku paket yang sudah disediakan di sekolah. Seperti Bapak terangkan tadi bahwa teks prosedur itu memiliki langkah, tujuan, dan penegasan kembali atau penegasan ulang. Nah, langkah-langkah yang penting adalah bagaimana cara kita melakukan sesuatu agar kita dapat melakukan suatu kegiatan dengan tujuan yang kita peroleh dengan baik gitu ya. Secara garis besar, teks prosedur itu memiliki dua struktur, yakni eh, struktur dan tujuan. Ya. Misalnya struktur dari teks prosedur kita tahu ada misalnya kiat menata rambut pendek ya. Bagaimana tujuannya? Tujuan untuk menata rambut pendek itu agar kita kelihatan lebih menarik rambut itu, sehingga bagi seorang wanita akan lebih cantik dengan rambut pendek yang tertata rapi. Nah, itu ada kiatnya. Sehingga dalam prosedur kita harus mampu membuat atau menciptakan suatu dengan langkah yang sangat baik ya. Misalnya juga langkah-langkah untuk membuat jus tomat misalnya. Yang pertama siapkan dulu bahan ya, alatnya, lalu kita gunakan juga alat yang sudah kita siapkan, saklarnya, listriknya juga harus pastikan itu ada aliran listrik sehingga kita bisa apa namanya
melakukannya dengan baik di waktu yang tepat begitu ya. Itu namanya take prosedur. Jadi struktur take prosedur itu misalnya nih di salam langkah-langkah pencangkokan tanaman memiliki kelebihan kekurangan misalnya kerugian ya. Itu mungkin yang mesti kalian kuasai. Ini langkah-langkah pencangkokan misalnya kalau kita melakukan sebuah cangkok atau mencangkok sebuah tanaman ya di antaranya. Ada juga ciri-ciri teks prosedur. Nah, ciri-ciri teks prosedur di sini sudah ada isi tentang langkah-langkah atau prosedur untuk melakukan suatu kegiatan guna mencapai tujuan yang diinginkan. Tersusun secara urut, jelas, dan detail. Prosedurnya bersifat objektif, artinya semua orang bisa melakukannya. Setiap prosedur yang dijelaskan bersifat aktual dan akurat dengan beberapa klausa universal yang bisa kita jumpai atau ya gitu contohnya. Nah, definisi teks adalah teks yang menjelaskan tentang langkah-langkah menggunakan suatu teks tadi, ya diantaranya, mohon maaf ada salah ketik ya bukan teks kronis tapi teks prosedur. Nah di sini juga ada isi teks prosedur, ada judul, ada abstrak, ada tujuan, ada alat bahan, ya langkah-langkah prosedur dan sebagainya. Judul, ada pernyataan umum, penjelasan, penutup, teks laporan prosedur dan sebagainya juga. Ini ada di sini ada lengkap semua ya, Insya Allah. Eh, di samping itu, yang mesti kalian ketahui juga dalam mempelajari prosedur itu bahwa eh, teknik prosedur dibagi 3 bagian, ya diantaranya teknik prosedur yang menerangkan tentang kebiasaan, teknik prosedur yang menyatakan tentang kegiatan tertentu dan teknik prosedur yang menggunakan alat gitu ya. Jadi Bapak mohon nanti saudara kalian juga mampu untuk memahami gitu apa yang disebut dengan prosedur meskipun pada kesempatan ini misalnya kita hanya dalam masih dalam situasi mengenalkan diri materi ini ya gitu. Teknik prosedur misalnya ada teknik prosedur membuat jus dan sebagainya. Lalu teknik prosedur juga cara membuat jus mangga, jus tomat, atau dan sebagainya. Mungkin itu anak-anakku yang Bapak sampaikan. Nanti untuk pertemuan yang akan datang kita jelaskan juga kaidah teknik prosedur yang diantaranya adalah banyak sekali ya, ada apa kata imperatif, konjungsi, lalu yang lain-lainnya lah nanti Bapak jelaskan di pertemuan kedua. Mungkin pertemuan sekarang ini hanya pengantar saja untuk kita pelajari nanti di waktu yang akan datang. Mungkin sekian dari Bapak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.